Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Berzaman, NIM E 2019-1054, Prodi Perbankan Syariah 2. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Mengapa kita harus mempelajari kebijakan fiskal? Karena agar kita mengetahui bagaimana pemerintah melakukan kebijakan yang berkenaan dengan pajak, subsidi, dan pendapatan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pengertian kebijakan fiskal itu adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Artinya, pemerintah dapat meningkatkan pendapatan dengan cara menaikkan pajak agar terjadi peningkatan pendapatan pemerintah. Atau sebaliknya, dengan melakukan pengurangan pendapatan nasional, masyarakat memiliki peningkatan pendapatan. Misalnya pajak dikurangi dari 5% ke 2%, sehingga sektor real berjalan dengan bagus. Kemudian tujuan kebijakan fiskal yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Sehingga dengan adanya kebijakan fiskal itu, ekonomi akan berkembang dengan bagus. Kemudian yang kedua, mencegah pengangguran. Apa hubungannya kebijakan fiskal dengan pengangguran? Ketika terjadi barang-barang itu inflasi, maka otomatis daya beli masyarakat itu kurang, sehingga barang-barang di perusahaan itu tidak laku di pasaran. Dengan demikian produksi akan menurun dan perusahaan itu akan mengurangi karyawannya, sehingga karyawan itu menjadi pengangguran. Kemudian yang kedua, yang ketiga yaitu stabilitas harga. Misal ketika barang-barang sedikit, kemudian permintaan banyak, karena orang banyak memegang uang, maka barang itu harganya akan tinggi, maka akan melakukan kontraktif, bagaimana uang itu terjadi pengurangan di masyarakat. Kemudian yang keempat yaitu mendorong laju investasi. Ketika pemerintah melakukan pengurangan pajak dalam sektor tertentu, maka pengusaha-pengusaha akan tertarik untuk investasi dengan perusahaan tertentu. Kemudian yang kelima, untuk mewujudkan keadilan sosial, pemerintah akan memberikan pajak progresif kepada pengusaha-pengusaha yang mempunyai perusahaan besar atau kepada orang yang memiliki mobil mewah. Kemudian jenis-jenis kebijakan fiskal. Yang pertama, ekspansif. Ekspansif adalah bagaimana pemerintah itu banyak mengeluarkan uang di masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi. Kemudian yang kedua, kontraksional, yaitu kebijakan pengetatan di mana pemerintah mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Kemudian masuk ke komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan. Ketika pemerintah ingin meningkatkan pendapatan nasional, maka pemerintah harus menaikkan pajak. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Jadi pemerintah itu mengatur pengeluaran akan volume besar kecilnya. Kemudian yang ketiga, kebijakan investasi dan disinvestasi. Bagaimana pemerintah itu mendorong investasi dengan cara memberikan pinjaman pada usaha-usaha tertentu supaya nanti bisa investasi, atau mengurangi pajak pada pengusaha tertentu agar bisa investasi. Kemudian yang terakhir yaitu pengelolaan utang atau surplus. Kalau pendapatan pemerintah itu lebih tinggi dari belanja, jadi itu surplus, maka pemerintah akan mudah mengalokasikan dana yang dimilikinya untuk
menggerakkan ekonomi dan mengurangi pengangguran ataupun yang lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang kedua yaitu pembiayaan fungsional, yang ketiga yaitu anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, yang keempat yaitu anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, yang keenam yaitu pengelolaan anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Apa sih fungsinya itu? Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, kemudian sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga, alokasi. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, stabilisasi. Yang keenam, pembangunan. Kemudian kita akan mengetahui ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi. Itu ada 3. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan jumlah barang. Selanjutnya tentang fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu memelihara terhadap hukum, keadilan, dan pertahanan. Kemudian yang kedua, perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga yaitu manajemen kekayaan pemerintah. Yang terakhir yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Kemudian itu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama jizyah, yang kedua ghanimah, yang kedua fai, yang ketiga zakat, yang kelima kharaj, yang keenam nawaib, yang ketujuh anwal fahla. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.